Kita mulai dengan pengertian fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat adalah suatu persamaan dari variabel yang mempunyai pangkat tertinggi 2. Mirip-mirip dengan pengertian persamaan kuadrat, bedanya adalah dalam bentuk umum persamaan kuadrat sama dengan 0, sedang itu artinya nilai X sudah ditentukan. Sedangkan dari bentuk umum fungsi kuadrat tidak sama dengan 0 ya, artinya masih tergantung berapa nilai X-nya. Selanjutnya bentuk umum dari fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, dengan a, b merupakan koefisien dan c adalah konstanta. Syaratnya adalah a tidak sama dengan 0. Atau fungsi kuadrat juga ditulis dalam bentuk y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, dengan x adalah variabel bebas dan y adalah variabel terikat ya. Jadi maksudnya adalah nilai y sangat tergantung dengan nilai x. Baik, kita lihat nomor 1. Di antara fungsi berikut manakah yang merupakan fungsi kuadrat? Jelaskan. 1. A. Fx sama dengan 3x min 2. Jelas di sini bukan merupakan fungsi kuadrat. Kenapa? Karena pangkat tertinggi dari x-nya bukan merupakan 2. Jadi ini bukan merupakan fungsi kuadrat. Jelas ya. Kemudian yang 1b, fx sama dengan x kuadrat min 10. Nah, di sini kalau kita perhatikan pangkat tertinggi dari x-nya adalah 2. Jadi ini merupakan fungsi kuadrat, meskipun kalau kita lihat lagi bentuk umum dari persamaan kuadrat ya, bentuk umum seperti ini ya. Nah, maka di sini hanya ada nilai c ya, sedangkan nilai b-nya adalah 0. Tapi itu tidak masalah ya, tetap merupakan bentuk fungsi kuadrat. Yang penting adalah nilai a tidak sama dengan 0 dan pangkat tertingginya adalah 2. Oke ya. Kemudian yang C, fx sama dengan x kuadrat tambah 3x min 10. Nah, ini jelas ya, pangkat tertingginya adalah 2. Bentuk umum dari apa fungsi kuadrat ini juga ada semua ya, nilai a nya ada, nilai b ada, nilai c nya ada. Jadi ini jelas merupakan fungsi kuadrat. Kita lihat nomor 2. Untuk fungsi fx sama dengan 2x kuadrat plus 5x min 10, tentukan nilai fx jika x sama dengan min 3. Nah, kalau kita ingat lagi, sebelumnya kita sudah bahas di mana nilai x sangat menentukan nilai dari y atau fungsi tersebut tergantung dari nilai x. Nah, jadi kalau ada soal seperti ini mudah saja ya, tinggal kalian ganti atau substitusikan x-nya sama dengan min 3 kalau di soal ini ke bentuk fungsinya ya. Jadi setiap ada x itu kalian ganti dengan min 3. Nah, jadi seperti ini. Nah, oke. Selanjutnya tinggal dihitung. 2 tetap ini min 3 pangkat 2 berarti 9 ya. Kemudian ini sama dengan min 15, kemudian min 10. 2 kali 9 18, min 15 min 10. Ini kalau kita hitung 18 kurang 15 3, min 10 min 7. Nah, jadi hasilnya nilai fungsi tersebut jika x-nya sama dengan min 3 adalah min 7. Nah, untuk yang B sebenarnya sama ya. Yang B ini cuman bentuk soalnya saja yang berbeda. Bayangan x sama dengan 2, berarti kita ganti x-nya sama dengan 2 ya. Kemudian kita substitusikan ke bentuk persamaannya seperti tadi. Nah, ini 2, ini 4, kemudian ini 10, ini 10 ya. Ini 8 ya hasilnya. Ya, ini kan 0. Nah, ini. Oke. Selanjutnya grafik fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c dapat digambarkan ke dalam koordinat kartesius sehingga diperoleh suatu grafik fungsi kuadrat. Sumbu x adalah domain dan sumbu y sebagai kodomain. Grafik fungsi kuadrat seperti parabola sehingga sering disebut grafik parabola. Grafik dapat dibuat dengan memasukkan nilai x pada interval tertentu sehingga didapat nilai y. Kemudian pasangan x, y tersebut menjadi koordinat. Sebagai contoh, grafik dari fx sama dengan x kuadrat min 2x min 3 adalah seperti tampak dalam tabel. Baik, bagi yang masih kesulitan menentukan tabel dari koordinat x, y seperti pada gambar yang ada di samping,
asalnya adalah dengan cara mensubstitusikan nilai X ya, dimulai dari X sama dengan 0, kemudian X1, X2, X3 dan X4 dan seterusnya, kemudian juga disubstitusikan untuk nilai X min 1, min 2, min 3 dan seterusnya ya, sehingga terbentuklah grafik yang berbentuk parabola. Nah, untuk lebih jelasnya kita coba ya beberapa dari nilai X. Yang pertama, untuk F sama dengan 0, berarti kita substitusikan nilai X nya sama dengan 0 ke dalam persamaan. Nah, berarti ganti setiap X yang ada di persamaan dengan 0. Nah, ini ya, hingga ini 0, ini 0 dan min 3. Maka untuk X sama dengan 0, Fx nya adalah min 3 ya, seperti yang kemarin seperti yang tadi sudah kita bahas, bahwa bentuk fungsi Fx itu bisa juga ditulis dalam bentuk Y ya. Jadi ini adalah sumbu Y untuk di dalam koordinat kartesiusnya. Nah, begitupun untuk yang F sama dengan 1 ya, F sama 1 kita coba 1 kuadrat min 2 kali 1 min 3, 1 kemudian min 2 min 3, ini sama dengan min 4. Nah, kita lihat ya, untuk yang 0 tadi sama dengan X nya 0, maka Y nya min 3 ini ya. Kemudian untuk X sama dengan 1, maka Y nya min 4. Nah, ini ya. Oke. Selanjutnya dicari juga nilai X untuk X sama dengan 2, X sama dengan 3 dan seterusnya, sehingga didapatlah pasangan X dan Y yang sekiranya cukup untuk kita buat grafik di dalam koordinat kartesiusnya. Fungsi kuadrat memiliki bentuk grafik yang istimewa, yaitu kurva berbentuk parabola. Bentuk parabola dengan persamaan Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, di mana A, B, dan C merupakan bilangan real, serta A tidak sama dengan 0 memiliki sifat. Di antaranya yaitu adalah sifat grafik terbuka. Grafik Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C dapat terbuka ke atas atau ke bawah tergantung nilai A. Jika A lebih besar dari 0, maka grafik terbuka ke atas. Sebaliknya, jika A lebih kecil dari 0, maka grafik terbuka ke bawah. Sifat selanjutnya adalah memiliki titik puncak. Grafik kuadrat mempunyai titik puncak atau titik balik. Jika grafik terbuka ke bawah, maka titik puncak adalah titik maksimum. Sebaliknya, jika grafik terbuka ke atas, maka titik puncak adalah titik minimum. Selanjutnya, sifat dari grafik fungsi kuadrat adalah memiliki sumbu simetri. Jika kita sketsa pada koordinat kartesius, grafik fungsi kuadrat memiliki bentuk kurva parabola yang bersifat simetri. Garis yang membagi dua bagian grafik fungsi kuadrat secara simetri seperti tampak pada gambar disebut sumbu simetri fungsi kuadrat yang dinotasikan dengan XP. Rumusnya adalah min B per 2A. Baik, yang pertama kita coba menjawab satu contoh soal berkaitan dengan sumbu simetri. Tentukan persamaan sumbu simetri untuk grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat plus 5x min 3 yang berdasarkan rumus persamaan sumbu simetri yang sudah kita ketahui sebelumnya, bahwa xp sama dengan min b per 2a. Ini rumusnya. Kemudian berarti di sini dari fungsi kuadrat ini kita ketahui bahwa nilai A adalah 1, nilai B adalah 5, kemudian nilai C adalah min 3. Jadi langsung saja kita substitusikan ke dalam bentuk rumusnya atau persamaan sumbu simetrinya. Kemudian 2, A nya 1. Jadi ini min 5 per 2. Nah, cukup mudah ya untuk menyelesaikan soal yang berkaitan dengan sumbu simetri. Yang penting kita sudah hafal rumusnya. Selanjutnya kita cek untuk mencari nilai minimum atau maksimum dari suatu fungsi. Tentukan nilai minimum atau maksimum untuk fungsi fx sama dengan x kuadrat min 4x plus 4. Nah, untuk menentukan nilai minimum atau maksimum tentu dapat kita ketahui dari nilai A. Berdasarkan fungsi ini, nilai A bisa kita lihat di sini adalah 1, kemudian nilai B min 4 dan nilai C adalah 4. Nah, kalau kita perhatikan nilai A nya sama dengan 1, artinya lebih dari 0.
ya. Untuk A lebih dari 0 maka grafik terbuka ke atas ya. Nah, terbuka ke atas berarti ini memiliki titik minimum ya, memiliki titik minimum. Nah, untuk mencari titik minimum berarti dengan menggunakan persamaan sumbu simetri ya, kita masukkan nilai X yang kita dapatkan dari sumbu simetri ini nanti ke dalam fungsi kuadratnya. Untuk sumbu simetrinya berarti min B per 2A min, nah min 4 ya, B nya min 4, kemudian 2 per 1, ini sama dengan 4 per 2 sama dengan 2. Nah, artinya di sini ini adalah nilai X nya ya, untuk kita substitusikan ke dalam ke dalam sumbu simetrinya. Nah, sehingga ini nanti kan bisa didapat nilai Y. X nya 2 min 4 kali 2 tambah 4, ini 4, ini min 8 tambah 4, ini sama dengan 0. Nah, berarti Y nya sama dengan 0 ya. Untuk X sama dengan 2, Y nya sama dengan 0, berarti titik minimum dalam fungsi kuadrat ini yaitu sama dengan 0. Dan kalau kita gambarkan ke dalam bentuk grafik akan terlihat seperti gambar ini ya. Nah, ini kan sudah tadi kalian pelajari bagaimana cara menentukan pasangan X dan Y nya ya. Jika X nya 0 maka Y nya 4, jika X nya 1 maka Y nya 1, dan seterusnya. Ini sudah tadi kalian pelajari, silahkan dicoba sendiri. Nanti jika berhasil maka kalian akan menemukan grafiknya akan seperti ini. Nah, ini adalah titik minimum seperti yang barusan sudah kita dapatkan. Sifat selanjutnya adalah titik potong sumbu Y. Jadi grafik fungsi kuadrat akan memotong sumbu Y jika X sama dengan 0. Jika nilai X sama 0 kita substitusikan ke dalam fungsi, maka kita akan memperoleh nilai Y. Nah, misalkan ada fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat plus 4X min 5. Fungsi ini akan memotong sumbu Y jika X sama dengan 0 ya. Jadi kalau kita substitusikan nilai X sama dengan 0, maka kita akan mendapatkan ini 0 ya, X nya 0, maka Y nya sama dengan min 5. Nah, jadi jika digambarkan dalam grafik fungsi kuadrat, misalkan ini titik min 5, nah kira-kira grafiknya akan seperti ini ya. Jadi ini sumbu Y, ini sumbu X, jadi grafik ini memotong sumbu Y di titik min 5. Sifat terakhir dari materi kita kali ini adalah titik potong sumbu X. Grafik kuadrat akan memotong sumbu X di titik Y sama dengan 0, sehingga membentuk persamaan AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nah, akar-akar dari persamaan tersebut adalah absis dari titik potong. Oleh karena itu, nilai diskriminan atau D berpengaruh pada keberadaan titik potong sumbu X. Masih ingat cara mencari akar-akar dari suatu persamaan kuadrat? Itu sudah kita pelajari sebelumnya, termasuk juga nilai diskriminan ya. Silahkan dibuka-buka lagi materi sebelumnya. Nah, untuk selanjutnya kita akan lihat nilai D itu berpengaruh. Jika D lebih besar dari 0 maka grafik akan memotong sumbu X di 2 titik. Kemudian jika D sama dengan 0, grafik menyinggung sumbu X. Dan terakhir, jika D lebih kecil dari 0 maka grafik tidak akan memotong sumbu X. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan gambar berikut.